Halo semua, nama saya Estri Lakanya, saya dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 12. Di video kali ini saya akan membahas soal biologi. Soal-soalnya diantara lain, yang pertama, peran kingdom Plantae bagi ekosistem dan bagi manusia. Yang kedua, dampak berkurangnya keanekaragaman tumbuhan bagi ekosistem. Yang ketiga, sebutkan peran Plantae di bidang industri. Yang keempat, jelaskan peranan Plantae sebagai pupuk hijau. Dan yang terakhir, sebutkan 5 contoh tumbuhan Gymnospermae dan tumbuhan monocotyledon. Soal yang pertama, peran kingdom Plantae bagi ekosistem dan bagi manusia. Peran-perannya diantara lain: 1. Sebagai sumber makanan. Di sini ada 2, yaitu karbohidrat dan protein. Yang karbohidrat berupa biji-bijian dan umbi-umbian, misalnya padi, jagung, gandum, dan lain-lain. Yang protein yang dihasilkan dari tumbuhan adalah protein nabati. Jenis-jenis tumbuhan berbiji merupakan sumber protein bagi manusia. Yang kedua, sumber oksigen. Misalnya tanaman di hutan kota. Tumbuhan dapat membantu menyerap gas karbon dioksida dan merubahnya menjadi oksigen untuk dilepaskan kembali ke udara. Yang ketiga, sebagai penahan erosi. Misalnya hutan bakau di pesisir hutan. Yang keempat, sebagai bahan sandang. Contohnya kapas, linen, kenaf, dan lain-lain. Yang kelima, sebagai pembantu penyerapan air. Misalnya hutan di pegunungan yang menjadi sumber mata air. Soal berikutnya, dampak berkurangnya keanekaragaman tumbuhan bagi ekosistem. Dampaknya diantara lain, yang pertama kepunahan, yaitu hilangnya suatu spesies dalam lingkungan. Kebakaran hutan akan menghancurkan habitat hewan dan tumbuhan. Organisme yang bertahan akan menghilang dan tumbuhan menjadi langka, dan pada akhirnya akan punah. Yang kedua, kekeringan. Jika pepohonan berkurang di hutan, maka cadangan air di tanah akan menurun sehingga memicu kekeringan yang dapat menyebabkan bencana alam dan merusak sistem pertanian. Yang ketiga, banjir. Terjadi karena tidak adanya penyerapan air. Jika tumbuhan berkurang, dapat memakan korban jiwa dan merusak infrastruktur. Yang keempat, tanah longsor. Pohon, terutama akar, adalah penahan air yang baik, sehingga daerah yang miring, jika tidak ada pohon, akan memicu longsor karena tidak adanya penahan alami dari tanah. Yang kelima, berkurangnya suplai oksigen. Oksigen adalah salah satu komponen penting kehidupan, dan jika pohon semakin sedikit, maka kadar CO2 makin banyak dan memicu pemanasan global. Yang keenam, suhu panas. Soal berikutnya, sebutkan manfaat Plantae di bidang industri. Manfaatnya diantara lain, yang pertama, sebagai bumbu dapur. Contohnya, bawang merah, bawang putih, kencur, kunyit, laos, dan cabai. Yang kedua, sebagai bahan makanan dan minuman. Misalnya kuaci, contohnya biji bunga matahari. Emping yang merupakan contoh makanan olahan dari melinjo. Gula pasir dan gula merah, gula jawa maksudnya, juga berasal dari tumbuhan berbiji, yaitu tebu, kelapa, kopi, dan teh yang sering kita minum juga berasal dari tumbuhan berbiji. Yang ketiga, sebagai bahan mebel. Contohnya seperti kayu jati, bambu, kayu nangka, dan lain-lain. Dan yang terakhir, sebagai bahan sandang. Contohnya kapas, linen, kenaf, dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak manfaat Plantae di bidang industri, tapi ini hanya beberapa saja. Yang keempat, jelaskan peranan Plantae sebagai pupuk hijau, yaitu Azolla merupakan satu-satunya Plantae, genus dari paku air, mengapung suku Azolacea. Azolacea dikenal mampu bersimbiosis dengan bakteri biru dan bakteri hijau, Anabaena,
azoale dan mengikat nitrogen langsung dari udara. Potensi ini membuat azolla digunakan sebagai pupuk baik di lahan sawah maupun lahan kering. Dan soal terakhir, sebutkan 5 contoh tumbuhan Gymnospermae dan tumbuhan monocotyledon. Contoh tumbuhan Gymnospermae antara lain yang pertama pohon cemara, yang kedua pinus, yang ketiga pakis haji, yang keempat melinjo, dan yang terakhir pohon damar. Dan contoh tumbuhan monocotyledon yang pertama jagung, yang kedua padi, yang ketiga pohon kelapa, yang keempat tebu, dan yang terakhir bunga anggrek. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih.